ketika ketika seorang sudah ada suatu ketertarikan untuk melakukan meditasi atau spiritual practice, itu berarti sudah intuisinya sudah berkembang, intuisinya sudah berfungsi, ya. Tidak lagi hanya dikuasai oleh ego atau pikiran yang terlalu yang brutal, dan juga pikiran kasar yang para hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan punya. Ya, Bapak menjelaskan juga ya bagaimana ketika seorang mulai melakukan sadhana, konsentrasi itu sangat diperlukan sekali, ya. Karena melalui konsentrasi, salah satu tahap daripada yoga itu spiritual dapat berjalan secara lancar. Jadi katakan bahwa manusia itu ya terdiri dari fisik, mental, dan spiritual. Ya. Tetapi manusia sudah memiliki pikiran yang 3 tahap itu, yaitu pikiran kasar, pikiran halus, dan pikiran suprahalus atau pikiran supra. Ya. Jadi pikiran kasar dimiliki oleh hewan-hewan itu, manusia juga punya. Dan juga pikiran halus, yaitu pikiran ego, ya, pikiran yang berpikir secara manusia, dan pikiran spiritual yang disebut dengan Mahatatwa atau Budi Tatwa. Nah, melalui Budi Tatwa ini rasa bakti itu muncul ya di dalam diri manusia, sehingga manusia bisa ada ketertarikan untuk melakukan spiritual practice atau intuitional practice. Jadi kita sebagai seorang sadhaka ya tentunya mengembangkan sifat-sifat yang lebih halus, yaitu sifat-sifat kedewaan. Dikatakan sebagai manusia, sebagai dewa dalam struktur manusia, tidak sebagai manusia, tidak sebagai hewan dalam struktur manusia, atau manusia dalam struktur hewan, seperti itu. Nah, melalui struktur manusia dengan kebangkitan intuisi ini, ya seorang bisa akan menuju keadaan yang sempurna, yaitu kesadaran agung itu sendiri, yaitu Brahma Purusa itu sendiri, yang melalui intuitional practice. Ya, dikatakan bahwa bagaimana berkonsentrasi, ya, ini yang menjadi titik sentral daripada topik itu. Ya, jadi untuk berkonsentrasi, ya melalui pendekatan pertama dikatakan, yaitu melalui psiko-psycho, ya, melalui psiko-psycho. Jadi bukan hanya harus otomatis atau sudah terbang ke psikospiritual, tidak bisa itu. Bapak menjelaskan harus mulai dari dasar, seperti naik gunung, ya, mulai dari dasar, mulai dari dari bawah menuju atas, bukan langsung ke atas, ya, atau berada di atas. Nah, seperti misalnya contohnya, ya, psiko semua makanan yang sentient, semua makanan yang bagus, dan juga latihan fisik, tapi mempengaruhi pikiran. Nah, itu yang disebut dengan psiko-psycho,
seperti ya di dalam 16 point ya, dari poin 1 sampai ke 9, yaitu bagian dari physical psychic, dan dari 9 ke 16 itu bagian dari psycho-spiritual. Jadi pendekatan manusia ada mulai dari psikosakik dan kemudian langsung ke cycle spiritual. Ya, dikatakan tadi ya bahwa seorang aspiran spiritual ya tidak lepas dari ketiga kedua tahap ini. Jadi mulai dari bagaimana ya menghaluskan pikiran yang dari kasar itu ya, dari sifat-sifat hewan itu, sehingga tidak lagi memiliki atau didominasi oleh sifat-sifat hewan. Ya karena ketika manusia didominasi oleh sifat-sifat hewan, mereka biasanya akan menimbulkan masalah di dunia ini ya. Sifat-sifat brutal itu kan muncul ya, sehingga konflik di dunia ini akan ya berkepanjangan nih. Sehingga terjadi peperangan, terjadi bentrokan antara manusia, antara negara dan seterusnya ya, antara bangsa, dan mungkin bisa menjadi perang dunia ya karena oleh pengaruh daripada pikiran-pikiran brutal ya, ingin menguasai yang lain. Oleh karena itu ya, sebagai seorang manusia yang di dalam untuk mengembangkan intuisi, makanya ya sebagai seorang manusia spiritual tidak akan menimbulkan masalah-masalah seperti itu ya. Bahkan bisa memecahkan masalah ya, dikatakan dalam zodiak, bisa memecahkan masalah-masalah di dunia ini secara ya baik itu secara politik maupun secara spiritual ya. Karena sebagai seorang sadaka memiliki sifat-sifat ya moralis, spiritualis dikatakan. Ya dalam bahasa Namaga disebut sadwipra, seorang yang moralis, spiritualis, tidak hanya ya moralis saja, apalagi ya tidak hanya ya mementingkan dunia saja, ya tapi ya kesemuanya. Jadi di dalam materi atau kepentingan dunia itu ya untuk suatu penyesuaian agar kita bisa hidup di dunia ini, sehingga uh, praktek spiritual itu dapat berjalan nih. Oleh karena itu ya dunia itu diperlukan juga, tapi bukan menjadi titik ya, bukan menjadi prima kaos materi itu, tapi sebagai ya dikatakan sebagai media untuk bisa kita melakukan sadhana. Ya begitu ya sebagai seorang sadaka, sebagai seorang praktek spiritual intuisional ya, dimana ketika intuisi itu bangkit ya, pikir itu berada dalam keadaan sangat halus ya, sangat damai dan sangat bijaksana. Tidak seperti pikiran-pikiran yang terlalu agresif dan kasar. Jadi kita sebagai seorang spiritual praktis mengatasi semua itu ya, sifat-sifat hewani, sifat-sifat
manusia yang masih dikuasai oleh sifat-sifat hewan. Kemudian setelah mengatasi melalui perjuangan, ya, melalui kerja keras, berjuang terus, dan menjadi seorang pemberani yang disebut dengan wirabawa, seorang pemberani. Ya, pemberani artinya berani mengatasi semua rintangan-rintangan pikiran kasar untuk bisa menjadi seorang manusia yang sesungguhnya. Ya, kemudian setelah menjadi manusia yang sesungguhnya, baru kemudian ya melangkah ke tahap dewa dalam tubuh manusia, ya, dan menjadi dewa itu sendiri, ya. Baik itu dewa sebagai manusia, yaitu manusia dewa, maupun secara spiritual sebagai dewa, dan akhirnya menjadi Mahadewa setelah semua bekas-bekas samkara itu terbakar, menjadi Mahadewa. Jadi puncak daripada dewa itu sendiri. Itu adalah tujuan daripada spiritual practice atau intentional practice, ya. Ya, saya kira demikian dulu apa yang Bapak berikan. Ya, saya atau siapa saja bisa memahami atau berusaha untuk melaksanakan apa yang Bapak berikan. Ya, demikian. Terima kasih, Mas Kak. Kalau ada pertanyaan, silakan. Terima kasih, Dada Dina Disananda. Baiklah teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya kepada Dada. Saya persilakan. Bagaimana teman-teman? Namaskar. Namaskar, Ibu. Kalau belum ada yang bertanya, saya yang bertanya. Itu mengenai berkonsentrasi. Karena judulnya tadi kan bagaimana berkonsentrasi. Saya kira sebagai margi semua tahu betapa susahnya berkonsentrasi. Menjaga pikiran. Biarpun sudah lama meditasi, masih tetap saja pikiran itu suka meloncat-loncat sana-sini yang tidak bisa dimengerti. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika kita melakukan itu kan sudah ada banyak teori Dadang Kirtan dan dulu Prabat Sanggit dulu, kemudian sudi-sudi dan sebagainya. Itu sudah kita lakukan, tapi masih tetap pikiran itu meloncat sana, loncat sini. Nah, sekarang saya sendiri mengalami ketika meditasi, pikiran saya tuh sudah dipusatkan dulunya, sudah terpusat, jadi pikirkan untuk meditasi begitu, sudi-sudi, tapi tiba-tiba hilang dia. Nah, yang lain yang dipikirkan. Nah, itu saya merasa terkejut sendiri, loh, kok saya meditasi kok malah ini yang dipikir. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Dada, yang sering mengganggu pikiran saya terutama untuk meditasi itu ialah pekerjaan. Ini belum selesai, itu belum selesai. Nah, bolehkah kalau biasanya kalau makan kan kita harus meditasi dulu baru makan. Jangan makan sebelum meditasi. Nah, itu harus dilakukan. Nah, sekarang untuk berkonsentrasi, bolehkah saya menyelesaikan dulu mungkin pekerjaan yang sering mengganggu pikiran, misalnya pagi hari ada piring atau apa, misalnya kotor. Saya selesaikan dulu itu, baru saya meditasi. Supaya waktu meditasi itu tidak ingat dengan
pekerjaan-pekerjaan yang menghambat saya. Jadi boleh nggak seperti itu, jadi selesaikan dulu apa-apa yang akan mengganggu pikiran. Nah, baru saya duduk, jadi udah tenang, tidak ada lagi tugas saya. Baru saya bisa, itu pun juga tidak mudah berkonsentrasi. Begitu, Dadah. Mohon penjelasannya. Terima kasih, Namaskar. Suatu pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi kita semua ya tidak selamanya bisa berkonsentrasi. Karena ketika benar-benar fokus berkonsentrasi itu artinya pikiran yang supramental itu sepenuhnya secara optimal artinya. Jadi ketika pikiran itu secara optimal, tetapi kita manusia yang hanya mampu misalnya makan beberapa yang harus dimakan ya, itu yang harus diterima ya. Tidak seperti memaksakan makan, perut tidak bisa menampung ya, seperti itu misalnya. Jadi kita sebagai manusia ya memiliki perbedaan antara yang satu dengan lain ya, samskara. Ada yang dikatakan sangat susah sekali berkonsentrasi dan ada juga yang lebih gampang ya. Nah, itu yang dikatakan suatu perbedaan samskara itu. Nah, kita sebagai secara umum dulu ya, kalau memang suka berkonsentrasi ketika melakukan sadhana, itu bisa ya, itu bagus menyelesaikan dulu pekerjaan, karena pekerjaan itu tidak menjadi pikiran ketika bermeditasi, tetapi pekerjaan itu harus melibatkan Brahmapurusa di dalam pekerjaan. Itu bagian dari sadhana juga ya, bagian dari Madhuwidya ya. Jadi ketika kita bekerja, bahwa apa yang kita kerjakan, bahwa objek itu adalah Brahma, dan yang mengerjakan juga bagian dari Brahma. Nah, itu sebagai praktek Madhuwidya. Karena kita tidak bisa terus-terus ya berkonsentrasi atau bermeditasi, apalagi kita sangat sibuk ya untuk urusan nafkah dan sebagainya, urusan materi yang untuk hidup juga. Oleh karena itu ya Baba menyebut ya sebagai Brahma Sadaka, bukan hanya Purusa Sadaka atau Prakriti Sadaka. Disebut Brahma Sadaka berarti keduanya. Kita memiliki karena tubuh ini bagian dari Prakriti yang harus menyesuaikan diri dengan urus-urus dunia dan bekerja. Makanya Baba memberikan Madhuwidya ya, untuk mengatasi semua hal tentang yang mengganggu tersebut. Tetapi itu adalah sifatnya natural ya. Kita tidak perlu merasa pesimis ya, merasa bahwa kita tidak melakukan sadhana. Tapi melibatkan semua pekerjaan itu bagian dari sadhana. Dan meditasi itu sendiri bagian dari sadhana internal. Dan pekerjaan itu kalau kita menempatkan Brahmapurusa itu bagian dari sadhana eksternal ya, seperti Madhuwidya. Nah, keduanya itu harus menjadi simbang di dalam melaksanakan sadhana. Nah, oleh karena itu ya ketika kita sebagai seorang sadhaka terus ya melalui service tadi itu, melalui Madhuwidya, melalui meditasi, dan berangsur-angsur pikiran itu akan semakin halus ya. Terutama setelah badan itu telah siap ya, telah siap untuk menerima kesadaran agung itu. Jadi artinya kita sudah bisa menampung makanan apa yang perut itu sudah mampu. Jadi pikir itu, kesadaran itu sudah bisa menampung kesadaran Brahmapurusa ketika kita sudah
mengalami kematian misalnya. Jadi dalam hidup ini kesadaran itu tidak bisa sepenuhnya ditampung oleh kita pada umumnya. Oleh karena itu, ya menurut kemampuan masing-masing, ya kita untuk spiritual praktis itu sifatnya natural, bagian dari watireka. Watireka artinya kadang-kadang tahap watireka, kadang-kadang bahagia dalam meditasi, kadang-kadang terganggu, ya terlalu ya tidak tenang pikiran karena memikirkan sesuatu, itu bagian dari hidup itu. Ya, bagian dari hidup. Oleh karena itu harus dibakar dengan madu widya. Jadi pekerjaan sarana eksternal itu sendiri. Nah, untuk lebih untuk memahami sadhana spiritual itu, berkonsentrasi itu, Bapak mengatakan ya fisik itu ya sangat membantu juga. Fisik itu dengan latihan-latihan asanas dan makanan, sebelum makan berapa jam harus istirahat, baru bermeditasi. Ya, setiap aturan tersebut akan membantu juga. Ya, tapi karena ya begitu, sebagai manusia yang sibuk, kita tidak bisa lepas juga dari keadaan seperti itu. Nah, itu namanya natural. Ya. Seperti kata-kata tadi, kita hanya perlu menunggu. Ya. Menunggu artinya menunggu keadaan pikiran itu sudah siap akan menerima konsentrasi secara penuh. Ya, ketika pikiran itu sudah bebas daripada kesibukan. Tapi setelah kesibukan-sibuk itu dilakukan, ya. Itu mungkin setelah tidak bisa bekerja. Nah, itu baru pikiran itu akan lebih mengarah ke konsentrasi ke Parama Purusa. Jadi pikiran itu, otak itu lebih mampu menerima, ya, karena otak itu menjadi dingin, ya. Otak itu menjadi dingin, laya kerja itu tidak ada lagi, otak itu akan bisa melakukan sarana dengan baik, ya, seperti itu. Karena pada umumnya ya kita sebagai manusia yang energik, artinya masih berenergi untuk bekerja, itu sifatnya sudah alami, natural. Kita tidak bisa terhindar dari itu. Oleh karena itu, ya kita tidak perlu khawatir dan harus menjadi seimbang antara bekerja dan bermeditasi itu. Jadi meditasi itu sebagai sarana internal itu hanya untuk menyadari saja, mengingat Parama Purusa di dalam kesadaran kita, di dalam pikiran kita. Jadi secara sistemnya, ya tentunya bagaimana berkonsentrasi ke titik tertentu, ya misalnya ke cakra tertentu, di mana cakra itu sebagai pusat konsentrasi yang disebut dengan stana, tempat berstana, artinya di tempat-tempat cakra tertentu yang telah diberikan oleh oleh Acharya untuk melakukan praktek sarana itu. Nah, di dalam cakra konsentrasi itu seorang sadhaka harus pertama memang pikirnya itu menuju ke satu cakra tertentu, ya, cakra tertentu, titik cakra. Ya, setelah menuju titik cakra, maka ubah pikiran itu, tidak lagi melihat cakra, tetapi melihat kesadaran, melihat sang aku itu. Jadi saya menjadi subjek, ya. Tidak lagi saya melihat objek konsentrasi, tapi saya menjadi subjek. Yang kemudian baru
subjek itu melebur dengan subjek tertinggi. Nah, dalam berkonsentrasi seperti itu ya kan sangat mudah ya mencapai suatu keadaan konsentrasi pada Pramapusha dan akan lebih mudah untuk mencapai paralelisme ya. Jadi garis lurus ya, dalam bermeditasi. Nah seperti itu saya kira demikian ya, kita tidak perlu merasa khawatir berapa kita mampu menampung apa yang berapa yang Pramapusha berikan kepada kita ya menurut kemampuan ya supaya kita tidak tidak stres oleh suatu acara meditasi dengan memikirkan pekerjaan. Jadi pikiran itu menjadi dua. Jadi harus satu-satu. Jadi tapi melibatkan Pramapusha dalam semua aspek baik bekerja dan bermeditasi. Ya saya kira demikian ya. Kira-kira. Kalau ada yang berpendapat silakan. Namaskar. Namaskar, Dada. Jawaban Dada itu sangat sangat logis dan sangat bermanfaat bagi saya. Mudah-mudahan juga bagi teman-teman semua. Jadi apa yang Dada sampaikan itu masuk akal dan lebih mengenakan. Karena kalau saya paksakan misalnya meditasi, bukannya saya mendapatkan konsentrasi, tapi justru stres seperti tadi. Jadi tertekan dan pikiran tambah buyar. Tapi ketika kita menerima, rileks, justru lebih berkonsentrasi. Nah, seperti itu. Itulah sebabnya saya bertanya, apa boleh kita kerja dulu? Karena saya masih ingat ada istilahnya meditasi aktif, meditasi yang bergerak. Nah, mungkin ketika kita bekerja itu, ya menggunakan madu widya itu tepat sekali, Dada. Terima kasih banyak, Dada, sudah memberikan, mengingatkan kembali. Jadi, semua itu memang perlu dipraktikkan, perlu dilakukan terus-menerus. Untuk berkonsentrasi tidak bisa kita tuh menuju satu titik terus konsentrasi, rasanya tidak bisa, Dada. Jadi kita tuh relax. Jadi saya merasakan itu, jadi harus relax dan menyerah. Kadang-kadang kita menyerah, ya sudah segini saya mampu, saya menerima apa adanya diri saya. Kadang saya begitu kan. Kalau tidak begitu, pikiran saya tuh ke sana kemari, semua dipikirkan kenapa tidak bisa. Tapi ya tetap ada batasnya. Walaupun saya bekerja, tapi saya punya batas sebelum jam 9 harus sudah selesai meditasi seperti itu misalnya. Jadi masih ada batas-batas tertentu yang bisa ditoleransi seperti itu. Oke. Terima kasih banyak, Dada. Luar biasa. Namaskar. Namaskar ya bagus. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Dada. Saya Ya, persilakan. ya, Dada tanya sedikit nih di Swadhyaya tadi itu ada di paragraf pertama satu kalimat mengatakan jawabannya harus diketahui oleh semua calon intuisi. Pertanyaan saya tuh intuisi itu artinya apa ya, Dada ya? Apa namanya? Intuisi artinya tahap pikiran yang terhalus ya, yang menimbulkan sifat bakti, yang menimbulkan kedamaian, ketenangan, kesucian, itu yang disebut dengan intuisi. Ya, dalam bahasa Sanskrit ini disebut Mahatattva atau Budi Tattva. Nah, itu intuisi ya. Tahap daripada kosa itu lapis-lapisan pikiran. Ya, ketika lapisan pikir sampai kepada intuisi, nah itulah pikir itu menjadi tenang, ya ada kemauan untuk bersadana, ada rasa bakti muncul di sana, ada rasa ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Nah itu namanya intuisi. Jadi mulai melangkah ke intuisi ya, itu. Kalau sudah mencapai puncak daripada intuisi, itu artinya maha tahu. Maha tahu segalanya ya. Puncak intuisi artinya. Karena intuisi artinya mengetahui. Ya.
Ya, seperti itu. Itu sudah menginjak ke tahap intuisi ketika sudah ada pikiran untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan meditasi sedana dan pikiran yang damai, bahagia, tenang. Itu yang namanya intuisi. Ya, Oke. Bagaimana Bapak Kartikeya? Ya, ya, Bu Indrani sudah. Ya, saya sering dengar di YouTube eh, banyak sekali yang apa ini intuisi gitu ya. Eh, tapi ya itu kayaknya dari apa yang saya dengar barusan selama ini saya misunderstanding lah tentang intuisi. kadang-kadang secara umum ya dikatakan melakukan sesuatu secara hati nurani ya. Untuk hati Iya, nurani, nah itulah iya, hati nurani iya, itu Dada, intuisi betul ya. betul. Iya. Ya, bahasa lain intuisi adalah hati nurani. Tapi sebenarnya bukan hanya hati nurani, mungkin suara ego bisa juga ya. Nah, Dikatakan itu ya iya. suara ego Apakah bisa itu dan self talk, ego, ya. pikiran kasar juga bisa ya. Tapi Hmm. mengatasnamakan hati nurani. Secara umumnya belum memahami hati Iya, nurani ya. iya. Oh, saya sesuai dengan hati nurani saya, bagaimana harus berbuat seperti itu. Tapi belum tentu yang melakukan itu akan sesuai dengan bimbingan hati nurani. Kadang-kadang dibimbing oleh intelek. Nah, intelek artinya Ya, logik ya. Jadi ya, kadang-kadang berpikir dikuasai oleh pikiran intelek yang lain yang lebih cerdas seperti itu. Itu juga belum tentu hati nurani ya atau ya. intuisi ya. Oleh karena itu ya dikatakan bahasa umum disalahgunakan, disalah tafsirkan kadang-kadang, disamakan suara hati dengan suara ego. Seperti Iya, Pak. itu biasanya ya. Ya, ya. Terima kasih, Dada. Ya, ya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya. Baiklah, kalau tidak ada, kita tutup, Didi. Ya, Indrani, silakan. Baik, Didi. Baiklah, teman-teman semua, karena waktunya juga sudah mulai menunjukkan selesainya Dharma Cakra, maka Dharma Cakra pada malam hari ini kita tutup sampai di sini. Terima kasih untuk Didi Ananda Haripriya, Dada Dina Disananda, dan teman-teman semua yang sudah melakukan sewa pada malam hari ini. Semoga semuanya tetap sehat, tetap bahagia, tetap semangat. Saya Indrani mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa Sabtu yang akan datang. Namaskar. Namaskar. Namaskar semuanya. Namaskar semuanya. Di